Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Big Data akan mepresentasikan hasil praktikum kami, yaitu merunning MapReduce menggunakan modul buatan sendiri yang di sini berfungsi untuk menghitung suhu rata-rata per buoy, yaitu pelampung pengukur suhu laut, dan kemudian menghitung suhu rata-rata secara global dari seluruh buoy. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Mila Akbarani Baktiar Putri, dengan NPM terakhir 21, kemudian Sally Rizkia dengan NPM terakhir 10, Indira Zendiskin dengan NPM terakhir 15, Friza Nur Fatmala dengan NPM terakhir 51, Genesis Bunga dengan NPM terakhir 37, dan Nahda Ayu dengan NPM terakhir 66. Pertama-tama, kami mempersiapkan dataset TXT dengan variabel buoy, date time, longitude, latitude, suhu terendah, dan suhu tertinggi. Dan isi datanya yaitu ada 4 baris. Kemudian untuk modulnya, untuk memperlancar proses MapReduce, kami membuat 5 file Java sebagai pendukung MapReduce ini, yaitu yang pertama, temperature mapper sebagai mapper, yaitu fungsinya membaca data dari TXT, temperatur data. Kemudian setiap baris data itu terdiri dari informasi buoy, suhu terendah, dan suhu tertinggi. Kemudian menghitung suhu rata-rata berbuoy dan mengeluarkan pasangan key value, yaitu buoy dan suhu rata-rata sebagai output. Kemudian file Java kedua yaitu temperature reducer. Di sini fungsinya menerima data yang dikelompokkan berdasarkan buoy, menghitung suhu rata-rata dari semua pengamatan buoy, dan mengeluarkan pasangan output itu yaitu buoy suhu rata-rata akhir. File Java yang ketiga yaitu final mapper. Nah, ini tuh fungsinya membaca output dari tahap pertama dan mengonversi data buoy itu menjadi format yang lebih umum agar dapat dihitung suhu rata-rata globalnya. Yang keempat ini ada final reducer. Itu fungsinya menerima semua data dari tahap sebelumnya, kemudian menghitung suhu rata-rata global dari seluruh buoy. Dan yang terakhir ini ada temperature driver. Temperature driver ini fungsinya menjalankan 2 job MapReduce secara berurutan, yaitu job pertama itu memproses temperatur data TXT untuk mendapatkan suhu rata-rata per buoy, kemudian disimpan di output 1. Kemudian yang job kedua yaitu menggunakan output pertama untuk menghitung suhu rata-rata global, kemudian disimpan di dalam output 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat direktori di Hadoop untuk menyimpan data suhu temperatur dan mengupload file teks yang berisi data tersebut dengan menggunakan teknologi Docker dan Hadoop. Jadi di sini ada beberapa langkah, dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyalin file yang berisi data suhu. Dan dalam hal ini adalah temperatur_data.txt dari komputer lokal ke dalam kontainer Docker yang menjalankan Hadoop. Dan perintah yang akan digunakan untuk menyalin file tersebut adalah docker cp file big data temperatur_data.txt name node root. Dengan perintah ini, file temperatur_data.txt dipindahkan dari direktori file big data di komputer Windows ke direktori root dalam kontainer Docker yang bernama name node. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengakses kontainer Docker. Setelah file berhasil disalin, kita perlu masuk ke dalam kontainer Docker untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu bekerja dengan Hadoop. Untuk itu, kita perlu menggunakan perintah seperti ini. Ada docker exec it name node bin bash. Dan perintah ini akan membawa kita ke dalam lingkungan shell bash di dalam kontainer name node. Dan di dalam kontainer ini kita bisa menjalankan perintah-perintah Hadoop. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan membuat direktori di HDFS. Jadi setelah kita sudah berhasil masuk ke dalam kontainer, kita akan membuat direktori di HDFS atau Hadoop Distribute File System, di mana kita akan menyimpan file yang telah diupload, dan direktorinya yang akan dibuat adalah temperatur. Jadi untuk membuat direktori tersebut dapat kita lihat kita menggunakan perintah ini, hdfs dfs mk dir p temperatur. Jadi perintah ini itu membuat direktori temperatur di dalam HDFS jika direktori tersebut belum ada sebelumnya. Selanjutnya, setelah direktori sudah siap, kita dapat mengupload file temperatur_data.txt ke dalam direktori temperatur yang telah kita buat di HDFS. Jadi untuk melakukan upload kita perlu menggunakan perintah seperti ini, hdfs dfs put root temperatur_data.txt temperatur. Dan perintah ini bertujuan untuk memindahkan file temperatur_data.txt yang sebelumnya ada di direktori root dalam kontainer Docker ke direktori temperatur yang ada di HDFS.
Dan langkah terakhir adalah kita akan memeriksa kembali file di HDFS. Setelah sebelumnya kita berhasil mengupload file tersebut, kita perlu melakukan verifikasi apakah file tersebut sudah ada di direktori temperatur di HDFS atau belum. Jadi untuk melakukan itu kita perlu menggunakan perintah. Di sini ada HDFS TFS temperatur, dan perintah ini kemudian akan menampilkan daftar file yang ada di direktori temperatur. Jadi hasilnya dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini ada found one items 3 root supergroup, dan di sini ada 184 2025 0309 temperatur underscore data.txt, dan ini menunjukkan bahwa file temperatur underscore data.txt ini telah berhasil diupload di direktori temperatur di HDFS dengan ukuran file sebesar 184 byte. Baik, setelah memastikan file temperatur underscore data.txt tadi sudah berhasil terunggah ke dalam kontainer Nemnode, selanjutnya kita juga akan mengunggah kelima file Java tadi yang digunakan untuk membuat modul MapReduce sendiri ke dalam kontainer Nemnode juga menggunakan Docker CP. Nah, Docker CP sendiri di sini fungsinya untuk memindahkan file lokal komputer ke dalam kontainer Nemnode. Jadi Docker CP ini ibaratnya sebagai jembatan dari file lokal ke dalam kontainer Nemnode. Nah, di sini sintaks dari Docker CP itu sendiri Docker CP lalu file path lokal diikuti dengan nemnode /root/enter. Nah, ketika hasil enter menunjukkan hasil successfully copied dengan diikuti ukuran filenya, itu berarti hasil file Java ini sudah berhasil terunggah. Nah, di sini kita akan mengunggah kelima file MapReduce tadi untuk melakukan analisis. Di sini yang pertama yaitu kita berhasil mengunggah FileMapper.java dengan ukuran 2,56 KB ke dalam Nemnode root. Lalu di sini juga ada file Java Final Reducer yang berhasil terunggah dengan ukuran 3,07 KB ke dalam Nemnode root. Lalu ada temperatur mapper dengan ukuran 2,56 KB berhasil terunggah ke Nemnode root. Lalu yang keempat di sini ada temperatur reducer juga berhasil terunggah sebesar 2,56 KB ke dalam Nemnode root. Di sini file yang terakhir yaitu temperatur driver.java juga berhasil terunggah ke dalam Nemnode root dengan ukuran 3,58 KB. Lalu setelahnya untuk memeriksa apakah file-file Java ini sudah benar-benar berhasil terunggah, kita perlu masuk ke dalam kontainer Nemnode itu terlebih dahulu. Di sini akan digunakan docker exec main it nemnode /bin/bash lalu enter. Setelah kita masuk ke dalam kontainer Nemnode, kita akan mengetik cd/root lalu menggunakan ls main-l yang akhirnya mengeluarkan output yaitu kelima file Java yang sudah kita unggah tadi. Nah, ketika hasil listing dari kelima file Java juga ada dataset kita yaitu temperatur underscore data, ini berarti file Java dan temperatur underscore data sudah berhasil terunggah ke dalam Nemnode root, yang artinya ini sudah tahap mempersiapkan dataset dan mapper reducernya sendiri sudah berhasil disiapkan, yang mana ini juga sudah siap untuk masuk ke dalam pengolahan atau tahap mapping dan reducing di tahap selanjutnya. Setelah file Java berhasil diupload, ternyata kode-kode di dalam file Java tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh cluster Hadoop. Kita memerlukan proses tambahan untuk mengubah kode tadi menjadi kode biner yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses tersebut dinamakan dengan kompilasi. Dalam konteks Hadoop, kompilasi diperlukan agar proses MapReduce dapat dijalankan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam kontainer Nemnode, kemudian dilanjut untuk masuk ke dalam directory root di mana file-file Java tadi tersimpan. Sebelum melakukan kompilasi, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah file Java tadi sudah benar-benar berada di dalam directory root. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di dalam root ini memang sudah ada file-file Java tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan kompilasi dengan menerjemahkan file Java menjadi file dalam bentuk kelas. Nah, file-file kelas ini nantinya akan dikemas dalam sebuah file jar yang dinamakan temperatur analysis jar.
File inilah yang akan dieksekusi oleh Hadoop untuk menjalankan job MapReduce. Dengan kompilasi ini, kode yang kita tulis dapat dikenali oleh sistem dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, baik, selanjutnya yakni penjelasan mengenai proses MapReduce dari kode yang dijalankan. Nah, di sini perintah yang dijalankan yakni Hadoop jar temperature analysis, yang dimana kita menjalankan aplikasi berbasis Hadoop menggunakan file jar. Nah, pada temperature analysis jar-nya ini berisi file yang akan diolah di MapReduce. Pada kelas utama atau temperature driver-nya ini untuk mengatur jalannya proses MapReduce, dan di temperature data txt-nya ini tuh berisi data suhu yang akan diproses. Setelah itu, ketika direktori keluaran atau outputnya itu di HDFS untuk hasil proses MapReduce. Setelah itu, proses dalam Hadoop MapReduce, yang dimana kita menjalankan 3 tahap utama, yakni mapstage atau pemecahan data, yang dimana data itu nanti dipecah menjadi beberapa potongan atau di split. Nah, nantinya ketika sudah dipecah atau di split, temperatur mapper ini akan mengambil data suhu dan memetakannya menjadi pasangan atau key value. Nah, di sini selanjutnya setelah diambil datanya dan dipetakan itu nanti dikelompokkan atau disebut dengan shuffle and sort stage, di mana hasil map berdasarkan key value. Dan datanya itu nanti akan memiliki kunci yang sama dan dikirim ke tugas reducer. Setelah itu, ketika sudah dikelompokkan, nantinya reducer stage atau penggabungan hasil itu akan mengolah data yang telah dikelompokkan itu tadi. Dan hasilnya akan disimpan di directory output di HDFS. Setelah itu nanti hasil akhirnya itu akan ada 2 output di Hadoop Distributed File System atau HDFS yang memperoleh proses dari MapReducer-nya tadi. Dan hasil yang diperoleh atau output utamanya itu yang pertama ada statistik eksekusi, yang dimana file shuffles-nya itu 0, atau artinya itu tidak ada kegagalan saat memindahkan data dari tahap map ke reducer. Setelah itu merge map outputnya itu hanya 1, yang dimana hasil map karena input file dibagi dalam satu split. Lalu time elapse-nya itu 120, yaitu waktu yang digunakan oleh proses garbage collection tadi untuk pembersihan memori, yakni 120 ms. Nah, untuk CPU-nya itu membutuhkan seluruh prosesnya itu 1980. Nah, untuk physical memorinya atau bytes-nya itu digunakan sekitar 466 MB. Lalu untuk memori virtual yang digunakannya itu sekitar 13,5 GB. Dan untuk file counters-nya itu ukuran datanya yang dibaca di code ini tuh ada 38 byte dan byte written-nya itu 68, di mana ukuran data hasil akhirnya itu 68. Nah, untuk kesimpulannya, program temperature analysis ini berhasil menghitung rata-rata suhu dari masing-masing titik, yakni output 1 dan output kedua. Kalau output kedua itu berhasil menghitung rata-rata suhu global dari seluruh datanya, dan tidak ada kesalahan atau kegagalan dalam proses MapReduce-nya tadi, atau yang disebut dengan failless shuffles sama dengan 0. Dan sistem menggunakan memori dan CPU secara efisien dengan waktu eksekusi sekitar 2 detik. Hasil MapReduce tersebut menunjukkan bahwa sistem telah berhasil memproses data temperatur dari beberapa buoy yang mengumpulkan informasi suhu. Nah, pada output pertama, buoy 1 mencatat suhu sebesar 13.275, sedangkan buoy 2 mencatat suhu 11.375. Ini menunjukkan bahwa tahap pemetaan atau mapping telah berjalan dengan baik, di mana data dari masing-masing buoy diproses secara terpisah sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, sementara itu pada output kedua, ditampilkan bahwa hasil perhitungan rata-rata suhu global adalah 12.325. Ini berarti tahap reduksi atau reduce juga telah berhasil dilakukan untuk menghitung suhu rata-rata dari seluruh buoy yang tersedia. Jadi MapReduce ini memainkan peran penting dalam pengolahan dataset temperatur dengan cara membagi proses menjadi 2 tahap utama, yakni mapping dan juga reduce. Nah, mapping itu untuk mengelompokkan data suhu dari masing-masing buoy, sedangkan reduce untuk menghitung suhu rata-rata secara global. Kedua pendekatan tersebut memungkinkan bahwa pemrosesan data dalam skala besar secara efisien dan terdistribusi, terutama ketika data dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, dalam konteks analisis suhu, MapReduce ini membantu dalam mengelola dan menganalisis data cuaca dengan lebih tepat dan juga lebih cepat, menjadikannya metode yang efektif untuk sebuah studi iklim dan juga pemantauan lingkungan.